dari Anas dan dari Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'." Kami pernah mengeluhkan rasa lapar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Kami pun menempelkan, mengangkat batu dan menempelkannya di perut kami untuk menyeka rasa lapar. Lambung kalau ditekan saat rasa lapar, kita biasanya menekan agar terkurangi rasa lapar itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kondisi para sahabat yang menahan rasa lapar, bahkan sampai meletakkan batu dan mengikatkannya di perut mereka. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Bukan berarti kalau para sahabat angkat batu untuk diikatkan di perut mereka dalam rangka menyeka rasa lapar di perut, Rasulullah kenyang. Tidak. Rasulullah lebih daripada itu 2 batu yang Nabi SAW angkat untuk diikatkan di perutnya, bukan 1 batu tapi 2. Hadis ini secara terpisah sendirian bermasalah karena pada jalur periwayatannya ada seorang perawi bernama Sayyar ibn Hatim al-Anazi, dan dia memiliki sisi lemah pada proses periwayatan. Akan tetapi didapatkan dalam jalur riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Inna yaumal khandaqi nahfir." Sesungguhnya kami pada peristiwa perang Khandaq juga ikut menggali parit. Perang Khandaq atau perang Al-Ahzab dengan 2 nama berbeda, akan tetapi maksudnya sama, terjadi di tahun 5 Hijriyah. Bersatu padunya kaum musyrikin bersama beberapa kabilah Yahudi bersengkongkol untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW menyepakati usulan para sahabat beliau untuk membuat parit yang melingkari pintu masuk kota Madinah. Tapi itu terjadi pada saat paceklik tiba. Kesulitan. Tidak banyak makanan. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dahulu kami pada peristiwa perang Khandaq ikut menggali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'aradat qudiyatun shadidatun faja'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kemudian tatkala para sahabat menggali, mereka dapatkan ada bongkahan batu besar yang menghalangi mereka untuk menuntaskan pekerjaan di bagian tertentu parit. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Hadhihi qudiyatun 'aradat fil khandaq." Rasul, ini bongkahan batu besar ada di parit menghalangi pekerjaan kita tuntas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ana nazil." Aku yang akan urus. Aku akan selesaikan. Thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar. Kemudian beliau pun bangkit untuk menyingkirkan itu, dan tersingkap bagian perut beliau. Walabithna, dan ternyata di perut beliau terlihat ada ikatan batu dengan fungsi yang sama yang juga dialami oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum, mengikatkan batu di perut beliau untuk menyeka rasa lapar di perut. Kemudian kata Jabir, walabithna 3 ayyamin la nadhuqu dhawaqa. 3 hari berturut-turut lamanya kami tidak merasakan ada makanan sama sekali. Allahu Akbar. Namun kondisi itu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau generasi tangguh para sahabat menggadaikan agama mereka. Tidak. Dalam kondisi tersulit sekalipun kita, di era pandemi seperti sekarang ini, banyak kesulitan terjadi di mana-mana, kesulitan ekonomi, kesulitan banyak hal. Sebagian orang seringkali berpikir mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan salah satu di antara ujian kehidupan dunia adalah al-khawf wal-ju',
rasa cemas, dan rasa lapar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa cemas dan khawatir, dengan sedikit rasa lapar, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, kematian sebagian orang yang kita cinta, dan kekurangan buah-buahan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi di kehidupan dunia ini. Kemudian Allah menyatakan, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka hamba-hamba yang sabar. Maka kita bersabar. Sesulit apapun ujian yang menyapa kita, kita bersabar. Kita ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik bahwa apapun yang Allah tentukan untuk kita adalah yang terbaik, dan tidak mungkin nasib kita tertukar dengan hamba yang lain.